Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah metode Stipes Asen atau Disen. Nah, apa itu metode Stipes Asen atau Disen? Jadi, metode ini merupakan jenis metode gradien yang paling sederhana yang diperkenalkan oleh Cauchy pada tahun 1847. Metode ini menggunakan vektor gradien untuk menentukan arah pencarian pada setiap iterasinya. Stipes Asen digunakan untuk pencarian maksimum fungsi, sementara Stipes Disen digunakan untuk pencarian minimum fungsi. Nah, adapun prinsip pencarian nilai optimum, yaitu kita melakukan serangkaian proses transformasi untuk mengubah sebuah fungsi yang memiliki variabel banyak atau multidimensional function menjadi sebuah fungsi yang memiliki variabel tunggal atau one dimensional function berdasarkan gradien arah pencarian. Nah, langkah pencarian optimum ini selanjutnya kita lakukan secara berulang-ulang atau iteratif hingga kita memperoleh tingkat konvergensi yang kita inginkan. Nah, kemudian selanjutnya prosedur penentuan nilai optimum. Jadi, adapun algoritma penentuan nilai optimumnya, misalkan diberikan fungsi tujuan dua variabel yaitu fx, y. Langkah-langkahnya, yang pertama menentukan nilai awal setiap variabel. Jadi di sini kita harus mengetahui dulu nilai awalnya. Jadi misal nilai awalnya yaitu x0 dan y0. Yang kedua, menentukan turunan parsial setiap variabel yaitu dof x dan dof y. Yang ketiga, evaluasi fungsi tujuan pada nilai awal. Yang keempat, evaluasi turunan parsial pada nilai awal. Selanjutnya yang kelima, menentukan nilai x dan y dengan rumus x sama dengan x0 ditambah dof x yang dievaluasi terhadap x0 y0 kali h dan y sama dengan y0 ditambah dof y yang dievaluasi terhadap x0 y0 dikali h. Yang keenam, substitusi hasil x dan y yang diperoleh dari langkah 5 ke fungsi tujuan sehingga kita memperoleh fungsi tujuan dalam satu variabel yaitu fx, y sama dengan gh. Yang ketujuh, menentukan nilai h dengan cara g aksen h sama dengan 0. Selanjutnya yang kedelapan, substitusi nilai h yang kita peroleh dari langkah 7 ke nilai x dan y pada langkah 5. Dan selanjutnya yang terakhir, lanjutkan iterasi hingga mencapai tingkat konvergen yang kita inginkan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba mengerjakan satu contoh soal. Jadi, misalkan diberikan fungsi sebagai berikut. Fx, y sama dengan 3x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 2x dikurang 3y tambah 5. Dengan nilai awal x dan y adalah x0 sama dengan 1 dan y0 sama dengan 1. Tentukan nilai optimum fungsi tersebut. Nah, jadi untuk penyelesaiannya, kan tadi soalnya yaitu fx, y sama dengan 3x kuadrat tambah y kuadrat minus 2x minus 3y tambah 5 dengan x0 sama dengan 1 dan y0 sama dengan 1. Nah, sesuai langkahnya yang pertama menentukan nilai awal setiap variabel. Jadi di sini kita sudah diketahui nilai awalnya yaitu x0 sama dengan 1 dan y0 sama dengan 1 di mana ini merupakan nilai awal. Terus yang kedua, menentukan turunan parsial setiap variabel. Jadi fungsi tujuannya ini kita turunkan terhadap variabel x dan terhadap variabel y. Kita peroleh dof x sama dengan 6x minus 2 dan dof y sama dengan 2y minus 3. Selanjutnya, evaluasi fungsi tujuan pada nilai awal. Nah, jadi nilai awalnya ini x0 sama dengan 1 dan y0 sama dengan 1 kita substitusi ke fungsi tujuannya. Jadi kita peroleh f1,1 sama dengan 3 kali 1 kuadrat tambah 1 kuadrat min 2 kali 1 minus 3 kali 1 tambah 5. Ini sama dengan 4. Nah, kemudian langkah selanjutnya
Nomor 4 yaitu evaluasi turunan parsial pada nilai awal. Nah, nilai awalnya kita substitusikan juga ke turunan parsialnya terhadap X dan terhadap Y. Diperoleh do F do X terhadap 1 sama dengan 6 dikali 1 dikurang 2 sama dengan 4, dan do F do Y dimana terhadap 1,1 sama dengan 2 kali 1 dikurang 3 sama dengan min 1. Selanjutnya langkah kelima yaitu menentukan nilai X dan Y dengan rumus X sama dengan X0 ditambah turunan terhadap X yang dievaluasi terhadap 1,1 dikali H, dan Y sama dengan Y0 ditambah turunan terhadap Y yang dievaluasi terhadap 1,1 dikali H. Nah, ini merupakan ini merupakan X dan Y yang baru yang akan kita gunakan untuk iterasi selanjutnya. Nah, diperoleh X sama dengan X0 ditambah do F do X terhadap 1,1 dikali H, ini sama dengan X0 nya 1 tambah 4 dikali H, atau 1 sama dengan 1 tambah 4H. Kemudian Y nya sama dengan Y0 ditambah turunan parsial terhadap Y yang dievaluasi terhadap 1,1 dikali H, ini sama dengan Y0 nya tadi sama dengan 1, kemudian turunan yang dievaluasi terhadap 1,1 sama dengan min 1 dikali H, itu sama dengan 1 minus H. Selanjutnya langkah ke-6 yaitu substitusi hasil X dan Y yang diperoleh dari langkah 5 ke fungsi tujuan dalam satu variabel, yaitu fx, y sama dengan gh. Nah, sini X sama dengan 1 tambah 4H dan Y sama dengan 1 minus H ini kita substitusi ke fungsi tujuannya. Diperoleh ini untuk mendapatkan fungsi fx, y dalam satu variabel, yaitu variabel H. Jadi kita peroleh F 1 tambah 4H 1 minus H sama dengan 3x kuadrat, berarti 3 kali 1 tambah 4H kuadrat ditambah Y kuadrat 1 minus H kuadrat dikurang 2x kurang 3Y tambah 5 dikurang 2 kali 1 tambah 4H dikurang 3 kali 1 minus H tambah 5 sama dengan 3 ini 1 tambah 8H tambah 16H kuadrat tambah 1 minus 2H tambah H kuadrat, ini minus 2 tambah minus 2 minus 8H kurang 3 tambah 3H tambah 5, ini sama dengan 3 kali 1 3 tambah 24H tambah 48H kuadrat tambah 1 dikurang 2H tambah H kuadrat, ini minus 2 minus 3 5, ini habis, sisanya itu minus 8H tambah 3H berarti minus 5H. Nah, kemudian ini kita kumpulkan nilai yang mengandung variabel H kuadrat, berarti 48H kuadrat tambah H kuadrat berarti 49H kuadrat, 24H kurang 2H kurang 5H, ini sama dengan 17H, dan 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, kita sudah dapatkan fungsi GH-nya. Ini merupakan fungsi GH. Selanjutnya, langkah ke-7, menentukan nilai H dengan cara G aksen H sama dengan 0. Nah, ini fungsi GH-nya. Kemudian kita G aksen H sama dengan 0. Berarti ini kita turunkan. Berarti 49H kuadrat itu 98H ditambah 17 sama dengan 0. Berarti 98H sama dengan minus 17. H
H sama dengan min 17/98. Ini sama dengan minus 0,173. Selanjutnya langkah ke-8, substitusi nilai H yang kita peroleh dari langkah 7 ke nilai X dan Y pada langkah 5. Nah, di sini kita sudah peroleh nilai H-nya, yaitu sama dengan minus 0,173. Nilai H ini kemudian kita substitusi pada ini tadi, X sama dengan 1 tambah 4H dan Y sama dengan 1 minus H. Berarti X sama dengan 1 tambah 4H itu sama dengan 1 ditambah 4 kali minus 0,173. Ini sama dengan 0,308 dan Y sama dengan 1 minus H atau 1 dikurang minus 0,173. Ini sama dengan 1,173. Nah, kemudian selanjutnya langkah 9. Lanjutkan iterasi hingga diperoleh tingkat konvergensi yang diinginkan. Nah, ini kita sudah peroleh nilai X dan Y yang baru, di mana kita sudah bisa melanjutkan iterasi yang kedua atau iterasi selanjutnya dengan menggunakan X0 dan Y0 yang baru. Nah, pada iterasi kedua kita menggunakan X0 sama dengan 0,308 dan Y0 sama dengan 1,173. Nah, di sini dapat kita lihat pada slide, ini merupakan proses iterasinya yang secara jelas yang tadi sudah kita kerjakan. Jadi untuk iterasi selanjutnya atau iterasi yang kedua, itu prosesnya sama saja. Kita hanya tinggal mengganti X0 sama dengan 0,308 dan Y0 sama dengan 1,173. Kecuali pada pencarian turunan fungsi tujuannya, karena ya pasti turunan dari fungsi tujuannya ini akan sama saja. Nah, kita terus melakukan iterasi sampai nanti kita memperoleh tingkat konvergensi yang kita inginkan. Nah, kemudian selanjutnya ini dapat kita lihat pada slide penyelesaian contoh soalnya ini setelah kita melakukan beberapa kali iterasi. Nah, di sini di kolom fx y, y-nya ini dapat dilihat bahwa nilainya sudah cukup mulai konvergen. Jadi misalkan nilainya sudah konvergen ke 2,4. Jadi nilai optimumnya kita peroleh yaitu 2,423 dengan nilai X sama dengan 0,377 dan Y sama dengan 1,469. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.